Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja. Aku lanjutkan materi kita tentang muhasabah diri dengan bentuk podcast. Kenapa? Karena aku lagi malas munculin muka ke sosmed. Tapi itu gak penting. Yang paling penting adalah materi kita saat ini. Kemarin terakhir, yaitu langkah untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, yaitu menjaga hati untuk selalu bersih. Nah, ngomong-ngomong, emang hati bisa kotor? Iya, tentu bisa. Nah, berikut aku akan sebutkan beberapa tanda hati yang kotor. Kalian bisa catat di buku yang kalian sediakan ataupun kalian bisa catat di otak kalian. Yang penting didengarkan baik-baik. Pertama, egois. Merasa diri sendiri adalah segalanya. Selalu mengagungkan harga diri. Contoh lah, aku lebih baik daripada dia. Nah, itu gak boleh ya. Kemudian yang kedua, marah. Mudah tersulut api kemarahan. Atau istilah kekiniannya, sumbunya pendek. Ya, pernah lihat bom? Aku sih gak pernah. Tapi yang di permainan itu kan atau kalian bisa pernah melihat kembang api. Kan kembang api itu yang ada sumbunya, kalau makin panjang makin lama meledaknya. Kalau makin pendek ya lebih cepat meledaknya. Kayak gitu juga. Jadi di orang jangan jadi orang yang sumbunya pendek. Tersinggung sedikit meledak. Kalau sudah marah sulit mengendalikan diri, seperti ngomel, diam selalu bahasa, ngambek, dendam atau dongkol. Jangan ya. Yang ketiga, serakah. Terlalu mencintai dunia, tidak ikhlas ketika memberi pertolongan pada orang lain. Berharap setiap yang diberikan kepada orang lain akan dibalas. Jadi misalkan aku berbuat baik ke si A, karena aku berharap ingin dibalas juga yang lebih atau yang sama dengan si A. Nah, itu. Jadi kita harus ikhlas, saling membantu karena Allah. Yang keempat, ketakutan yang berlebihan. Takut nggak nikah, takut entar salah pilih pasangan, dan ketakutan lainnya. Takut mengutarakan pendapat, takut ketakutan yang lainnya. Ketakutan berbuat baik, ketakutan melakukan apa yang belum ia lakukan, ya setidaknya itu tidak melanggar syariat. Dan yang kelima, keresahan, kegalauan, hati tidak tenang, membiarkan diri terpuruk dalam kekecewaan yang mendalam. Contoh, mungkin si A pernah sakit hati, kemudian dia kecewa, kemudian dia membiarkan dirinya terpuruk dalam kekecewaan itu dan tidak mau memaafkan atau yang lainnya. Kemudian yang keenam, tidak jujur pada diri sendiri ataupun dengan orang lain. Ya, mudah berbohong, bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana pun yang tidak perlu dibohongkan. Sebab pada tahap ini bohong sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ini Rasulullah ada pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah seorang muslim itu bisa jadi pengecut?" Rasulullah menjawab, "Bisa jadi." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Apakah seorang muslim itu bisa jadi penakut?" Rasulullah menjawab, "Ya, bisa jadi."
Kemudian, pemuda itu lagi bertanya, apakah seorang muslim bisa jadi pembohong? Dengan tegasnya Rasulullah, dengan lantangnya Rasulullah menjawab bahwa seorang muslim tidak akan berbohong. Oke, jadi sekecil apapun kebohongan itu, jangannya apalagi berbohong dengan niatan untuk bercanda, untuk buat orang ketawa. Padahal itu sebenarnya bercanda seperti itu ya dilakukan Allah Rasulullah nggak suka. Jadi kalau mau ngelawak ya seadanya ada, nggak usah ditambah-tambahkan. Yang ketujuh, wolim, senang menyakiti orang, senang mengolok-olokkan orang, senang ngejek-ngejek orang, dan bahagia saat orang lain tersakiti. Aduh, ini juga parah nih. Kemudian yang kedelapan, memendam rasa bersalah secara berkepanjangan. Minder, kemudian rendah diri kepada sesama, merasa diri paling menderita, dan paling SIAL. Jadi, ia sulit untuk melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur sih aku pernah dalam keadaan ini. Ya, aku sangat menyesali kenapa dulu aku pacaran, kenapa dulu aku gini, kenapa aku dulu begini, dan kenapa begini. Dan aku merasa minder untuk berteman dengan orang-orang soleh. Nah, setelah mendapat ceramah dari salah satu ustadzku, kita tidak boleh minder, kita tidak boleh rendah diri. Itu semua adalah bisikan setan. Kita tidak boleh menutup diri dengan alasan kita tidak pantas untuk berteman dengan orang-orang yang baik, berakhlak, berilmu. Karena kita memang dianjurkan untuk mencari teman yang baik, yang berakhlak, dan yang berilmu. Kalau sudah dapat yang tiga itu dalam satu orang, kita dapat tiga sifat itu, please jangan dilepaskan. Kemudian yang kesembilan, pelit, maseke. Orang Bugis bilang maseke. Pelit soal harta ataupun perbuatan, tidak mau membantu, tidak mau bersedekah, bukan tidak mau sih, cuman berat hati gitu. Susah senyum pada orang lain, malas memberikan bantuan pada orang lain, cuek, dan acuh tak acuh pada sekitar. Jadi, kita itu makhluk sosial. Kita harus meneladani Rasulullah. Rasulullah itu sangat peduli terhadap sekitarnya. Bahkan ada umat yang belum pernah Rasulullah jumpai, sangat Rasulullah tinggi rasa pedulinya. Jadi, jangan cuek lagi ya. Kemudian yang ke-10, trauma. Misal pernah gagal dalam percintaan, sehingga takut untuk membuka hati pada orang lain. Menganggap semua laki-laki sama jahatnya, atau berpikiran semua wanita itu sama-sama mengecewakan. Aduh. Jadi, gitu deh. Yang ke-11, sering melakukan aktivitas maksiat, bahkan jadi candu. Misal kecanduan menikmati pornografi, dan lain sebagainya. Yang aktivitas maksiat. Yang ke-12, penyesalan yang mendalam dan berlebihan akibat kesalahan masa lalu. Aku juga pernah di posisi ini. Hampir kemudian dapat ceramahan. Kita itu masa lalu. Jangan diambil sebagai penyesalan, tapi
diambil sebagai pelajaran untuk masa depan yang lebih baik lagi. So, sampai di sini kira-kira ada nggak salah satu dari sekian banyak kotoran hati ini yang masih menempel di hati kita? Aku harap sih tidak ada ya, dan semoga Allah jaga hati kita dari kotoran hati ini. Tapi jika seandainya ada, maka saat inilah waktu yang tepat untuk mulai perlahan membersihkannya. Ingat ya, saat ini dimulai dari menyadarinya dan berdoa pada Allah agar diberi kemudahan dalam membersihkan hati kita. Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan, kamu lakukan untuk membersihkan hati dan pikiran dari kotorannya. 1. Pertama, bukunya sudah disiapkan. Nah, sekarang silahkan tulis di buku tersebut dari 12 jenis kotoran hati yang tadi saya sebutkan. Nah, adakah kotoran yang masih menempel di hatimu? Jika ada, tulis apa saja itu. Kemudian, yang kedua, setelah ditulis, silahkan direnungkan. Lalu buat komitmen dalam hati kalau kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk membersihkannya. Lakukanlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang kamu cintai dan mencintaimu, dan juga untuk orang yang akan menjadi bagian hidupmu di masa depan. Mereka adalah pasangan hidupmu dan juga anak-anakmu. Tentu, kamu tidak ingin pasangan hidupmu dan anak-anakmu kelak akan merasakan keburukan atas dampak dari kotoran-kotoran hatimu yang tidak bersihkan. Sebagai contoh, kamu punya kotoran hati pemarah. Kamu nggak bersihkan kotoran ini hingga akhirnya nanti kamu menjadi sosok pemarah terhadap pasangan hidupmu, atau yang lebih menyedihkan, pemarah terhadap anak-anakmu nanti. Tentu, kamu tidak ingin kotoran-kotoran hati itu mengotori hati anak-anakmu nanti, iya kan? Kamu pemarah, lalu anakmu jadi pemarah juga. Begitu seterusnya sampai ke cucumu. Karena memang kotoran hati itu menular. Anak yang pemarah jika ditelusuri juga berasal dari keluarga yang pemarah. Coba kalian telusuri sendiri deh. Ya, tidak mau kan? Yuk, mumpung masih sendiri, mari berbenah diri. Yang ketiga, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mohon ampunan pada Allah atas segala kekhilaafanmu selama ini dan berdoalah padanya agar kamu diberi kemudahan untuk membersihkan kotoran-kotoran hatimu. Berdoa pada Allah agar diberi kemudahan dalam membersihkan kotoran-kotoran hatimu. Keempat, nikmati prosesnya. Mungkin dalam proses membersihkan kotoran hati ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Bersabarlah dan nikmati prosesnya. Jangan mudah menyerah, oke? Yang kelima, mulai saat ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin, cobalah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesama dan juga pada setiap kejadian yang terjadi. Yang keenam, coba ingat-ingat kejadian yang menimpamu dalam kehidupan ini dan kamu anggap buruk. Pilih 3 saja yang paling membekas di hatimu, lalu tulis hikmah kebaikan yang kamu dapatkan dari kejadian tersebut di buku yang telah kamu sediakan. Nah, contoh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.